Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya pakai. Silakan. Apa Ya. kabar? Kabar baik saja pakai. Iya, iya. Ini ada surat saya bawa. Dari mana itu? Ini Andi Muammar, Ikhwan. Ya. Jalan Ki Hajar Dewantoro, nomor 10 Bantaeng, Oh ya. dari Sulawesi Selatan. Ya, apa? Pertanyaannya, ini pakai. Ya. Saya pernah mendengar ceramah Ya. bahwa berkorban 1 ekor sapi untuk 7 orang Ya. dan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan 1 ekor sapi bisa lebih daripada 7 orang. Iya, iya. Dan 1 ekor kambing bisa lebih dari 1 orang. Manakah yang benar? Mohon penjelasan Pak Kiai dan Nabah. Begini dan Nabah. Iya, bagaimana? Berdasarkan hadis-hadis yang ada, Iya, iya. bahwa bagi orang-orang yang kemampuannya adalah 1/7 daripada 1 ekor sapi. Iya, 7 Ya, dari 1 ekor itulah sapi. batas sekecil-kecil korban. Oh, sekecil-kecil korban, 1/7-nya. 1/7. Iya. Tapi adapun batas maksimal tidak ada. Oh, batas maksimal tidak ada. Jadi korban itu batas minimal 1 ekor sapi 7 orang, Iya, iya. 1 ekor kambing 1 orang. Oh, Nah, iya. itu Iya. batas minimal. Iya, iya. Maksimalnya? Batas maksimal tidak ada. Oh, ndak Sebab ada. Nabi berkorban menyembelih 40 ekor unta sendirian. Oh, deh, untuk 1 orang. Ya. La ilaha illallah. Nah, itu dan apa? Iya, iya. Jadi, adapun adanya masyarakat, terutama sekolah-sekolah, Iya, iya. mengadakan korban patungan. Iya. Ada anak-anak yang menyetor 10.000, Iya. 5.000, kemudian dapat seekor sapi. Iya. Kemudian mereka sembelih dan membagi dagingnya di antara mereka. Iya. Ini sebenarnya bukan dihitung sebagai korban, Iya, iya. tapi dihitung sebagai pendidikan terhadap anak-anak membiasakan diri berkorban. Oh, iya, iya, iya. Jadi masalah pendidikan. Masalah pendidikan, Iya, iya. bukan masalah aturan. Iya, iya. Jadi masalah pendidikan tidak ada masalah Iya, dan iya, apa? betul. Sama saja anak-anak itu kalau dididik puasa karena dia baru di TK atau di SD kelas 1. Iya, iya. Ya dididik berpuasa ya sampai jam 1. Iya, iya. Kemudian mereka sudah makan. Iya. Kita katakan kamu sudah puasa namanya. Iya, iya, iya. Supaya tertanam perasaan diri ikut berpuasa. Iya, iya. Dan nanti begitu juga anak-anak yang di SMA itu ikut berkorban, tertanam pada dirinya perasaan ikut berkorban. Iya, iya, iya. Jadi nanti lama-kelamaan mereka dibina untuk penyesuaian diri kepada ketentuan yang ada. Oh, iya. Ini adalah dasar dari ajaran Islam Iya. tentang pengembangan agama kita semenjak dulu sistemnya begitu. Oh, iya. Berdasarkan surah An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ah, Ajaklah mereka ke dalam ajaran agama Islam itu dengan bijaksana. Oh, iya. Ini suatu sistem bijaksana dalam pendidikan anak-anak. Tetapi bukan itu hukum. Iya, iya. Bahwa 1 ekor sapi boleh kita berkorban 100 orang umpamanya. Iya, Itu iya. tentu tidak benar. Iya. Tapi bagi anak-anak untuk dididik mereka boleh saja dilakukan yang demikian. Iya, iya, Nah, itu iya. dan apa soalnya. Iya. Jadi secara hukum batas minimal korban 1 ekor sapi Untuk untuk 7 orang. 7 kepala keluarga. Iya, iya. 1 ekor kambing untuk 1 kepala keluarga. Iya, iya. Adapun batas maksimal tidak ada. Iya, iya. Nabi sendiri telah mencontohkan menyembelih unta 40 ekor sendirian. Iya, iya. Nah, itu dan apa? Yang kedua lagi pakai. Apalagi dan apa? Ketika memperingati Isra Mi'raj baru-baru ini, Ya. ya penceramah mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj di langit Iya. pertama, kedua dan seterusnya, beliau bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu. Ya. Pertanyaan saya, apakah nabi-nabi terdahulu masih hidup sehingga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW?
Peristiwa ini dan Naba, Ya. peristiwa gaib. Iya, peristiwa gaib itu. Dan yang kedua peristiwa mukjizat. Iya. Dalam persoalan mukjizat, walaupun nabi-nabi yang dulu itu semua sudah meninggal. Iya. Ya. Tapi waktu Nabi Isra dan Mi'raj kok bisa bertemu? Apakah mereka bertemu dalam situasi hidupnya para rasul-rasul itu? Iya. Padahal orangnya sudah mati. Iya, iya. Nah, itu bisa saja terjadi. Iya, iya. Sebagai suatu mukjizat yang dikehendaki Allah bahwa Nabi Muhammad sebagai orang hidup Iya. melakukan Isra Mi'raj, ditemuinya semua nabi-nabi dalam keadaan hidup, malah sudah langsung mereka berdialog dengan Nabi Muhammad. Iya, iya, iya. Itu bisa terjadi karena ini semuanya peristiwa mukjizat yang tidak bisa akal masuk membicarakan atau mempersoalkan masalah ini. Iya, iya. Pokoknya apa adanya dalam hadis yang sahih ini, kita ini sami'na wa ta'na. Iya, iya, iya. Kita tidak memikirkan bagaimana caranya. Iya. Apa bisa ke orang mati dihidupkan kembali? Iya. Yang sudah sekian tahun itu Nabi Ibrahim meninggal, ketemu Nabi Muhammad dan Iya. berbicara Iya. dan ngomong. Iya. Nah, ini suatu masalah yang tidak usah kita perbincangkan. Iya, iya. Yang jelas Isra Mi'raj mukjizat. Iya. Dan semuanya itu adalah di luar kemampuan manusia untuk memikirkan. Iya. Sedangkan Isra Mi'raj itu sendiri sudah susah dipikirkan oleh otak manusia. Iya, iya, Nah, iya. itu dan Naba. Yang ketiga lagi Apa Pak. dan Naba itu? Bolehkah seseorang muslim menghadiri undangan teman Ya, yang non muslim iya, iya. yang sekaligus memakan hidangan yang disuguhkan di dalam arena atau pesta Natal? Ah, itu dan Naba ya. Iya, pesta Natal ini. Pesta Natal. Iya. Kita harus dapat membedakan dan Naba. Iya. Mana masalah kehidupan sosial dan mana masalah ritual. Di dalam masalah ritual, kita tidak boleh saling ikut mengikuti. Iya, iya. Sudah jelas di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Artinya? Ya, bagimu silahkan menjalankan ibadat menurut agamamu, Iya. dan bagiku menjalankan ibadat menurut agamaku. Oh, iya. Jadi iya. masalah ritual pada surat Syura juga dicantumkan ayat 15, lana a'maluna walakum a'malukum. Iya, iya. Kami akan beramal menurut agama kami, silahkanlah kamu beramal menurut agama kamu. Ini masalah ritual. Iya, iya. Jadi masalah kepercayaan ini kita tidak boleh saling mengikut. Iya. Mereka tidak boleh ikut agama kita, ibadat dalam agama kita, kita juga tidak boleh. Iya. Tapi dalam masalah makan, undangan, jelas di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 membenarkan ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum Iya, iya. wa ta'amukum hillul lahum. Sembelihan mereka halal kamu makan, dan sembelihan kamu pun halal mereka memakannya. Iya, iya. Bertolak kita dengan firman Tuhan surah Al-Maidah ayat 5, masalah makan, masalah undangan itu masalah sosial. Iya, iya, iya. Dengan adanya masalah sosial kita dibolehkan, ya sembelihannya, bayangkan Iya, iya. ayam yang disembelih oleh non muslim yang keturunan kitab, Iya, iya, iya. yaitu Yahudi dan Nasrani ya. Iya. Dan kambing yang mereka sembelih menurut keyakinan agama mereka sebagai agama Yahudi dan Nasrani. Iya, iya. Orang Islam itu halal memakannya. Iya, iya, iya. Begitu juga orang Islam yang menyembelih ayam atau kambing menurut keyakinan agama Islam. Iya. Mereka pun halal memakannya. Iya, iya. Dengan demikian saling mengunjungi Iya. pada waktu tahun baru Iya. dan saling mengunjungi pada acara Idul Fitri, Iya. tidak ada persoalan dan Naba. Boleh. Boleh saja. Iya, 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 iya. Jadi yang penting bagi kita yang dia masak itu adalah yang halal buat kita. Iya, iya. Nah, begitu dan Naba. Iya. Ada lagi Pak Kiai. Apalagi? Sahkah puasa orang yang lupa berniat? Nah, itu. Berlupa berniat Pak Kiai. Nah, ini memang Sebab ada yang mengatakan semua yang dilupa dimaafkan Allah Subhanahu wa iya, taala. iya, iya. Begini, Iya. sebenarnya waktu Ramadan akan datang, ya sebenarnya
orang Islam sudah harus berniat. Iya, iya. Memang ada juga ulama berpendapat cukup niat itu 1 kali. Iya, iya. Jadi seperti yang dulu Kemis malam Jumat itu mereka sudah bilang, aku puasa sebulan Ramadan karena Allah. Iya, iya. Jadi malam-malam berikut kalau ada kelupaan, kalimat yang pertama itu sudah mencakup keseluruhannya. Iya, iya. Tidak ada masalah. Iya, iya. Nah itu cara pertama. Iya. Cara yang kedua, jika ada memang terlupa berniat, Iya. puasa sajalah terus. Iya. Iya. Karena itu Insya Allah. masalahnya terlupa. Iya, Iya. insya Allah diterima. Iya, tapi Iya. kalau sengaja untuk tidak berniat, puasanya tentu tidak sah. Iya, iya. Nah, itu dan nabah. Iya, iya. Selesai nih, Pak. Iya dan nabah. Nah, yang kelima lagi. Apa itu? Manakah yang lebih baik Mm-mm. ke tanah suci bagi orang yang sudah berulang-ulang kali 5 kali Mm-mm. daripada membangun masjid Iya, 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 iya. atau pesantren? Mm-mm. Mohon penjelasan Pak Kiai. Begini dan Abah. Ya, bagaimana? Melihat Ya, dengan adanya kuota yang ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia, iya, iya. pemerintah sudah memang harus turun tangan. Iya, Bagi jamaah yang belum pernah mendapatkan naik haji, iya. jangan sampai mereka tertolak karena terpenuhi kuota oleh orang-orang yang sudah berkali-kali naik haji. Oh, iya, iya. Kecuali petugas. Iya, iya. Nah, itu lain cerita dan Iya, iya, iya. Walaupun dia 10 kali, tapi karena dia bertugas itu lain masalah. Iya, iya. Tapi kalau sekedar naik haji saja, sudah pemerintah harus memperhitungkan. Ada orang sudah 3 kali mendaftar, tidak naik namanya. Dan dia belum pernah naik haji. Nah, tapi ini ada orang yang sudah 5 kali terus-menerus naik haji. Nah. Sehingga hak mereka yang harus diperoleh tertutup oleh orang yang sudah berkali-kali naik haji. Oh, begitu. Dengan adanya daftar kuota, Iya. maka pemerintah sudah harus melihat mereka-mereka yang sudah berkali-kali naik haji ini sebaiknya mendahulukan orang yang belum pernah haji. Iya, iya, iya. Dan yang kedua, kepada mereka yang sudah berkali-kali memang lebih bagus dianjurkan Iya. untuk uang yang mereka sediakan itu naik haji untuk diwakafkan. Iya, iya, iya. Karena diwakafkan itu yang pertama untung buat dia, Iya. yang kedua untung bagi jamaah yang belum pernah dapat naik haji. Oh, iya, iya. Ya, maka dia dapat kesempatan dengan mengundurkan diri mereka-mereka yang sudah berkali-kali naik haji, membuka kesempatan bagi yang pernah atau yang belum pernah naik haji. Oh. Ini perlu dan Abah Iya, bagi pemerintah masa-masa mendatang. Sebab saya dengar ini kuota sekarang cepat habis. Iya, cepat habis. Hanya 1 minggu dibuka habis. Iya. Nah, terdaftar orang-orang yang sudah 5 kali masih dapat naik. Iya, Nah, iya. ini orang-orang yang belum pernah naik haji sudah 3 kali mendaftar masih tertunda lagi. Nanti dia mati kasihan itu. Iya, Nah, iya, itu iya, dan iya, Abah. iya, iya, iya. Nah, itu. Oh, ya. Jadi mudah-mudahan insya Iya. Allah Pak Kiai. Ah. Jadi 5 pertanyaan. Iya, iya dan Abah. Selanjutnya lagi Pak Kiai. Iya, iya. Ah, ini ada surat lagi. Dari mana itu dan Abah? Dari saudara kita di Indonesia. Namanya sekarang saya sebutkan. Ya, Jainuddin Sewang. Dari Janet Ponto. Janet Ponto Jainuddin Sewang. Iya. Bagaimana pertanyaannya dan Abah? Begini. Perbuatan sogok dan menyogok ataupun permainan suap dan sejenisnya agar tujuan dan cita-cita tercapai. Hal ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat. Iya, iya. Yang ingin ditanyakan di sini adalah halalkah perbuatan ini menurut pandangan Al-Quran dan Al-Hadis? Kalau halal, bagaimanakah dalilnya? Dan kalau haram, bagaimana pula dalilnya? Mohon dijelaskan disertai dengan contoh sesuai dengan permasalahan di atas. Ini Begini dan Abah. Iya. Kalau sogok menyogok sudah membudaya, Iya. itulah pertanda suatu negara akan hancur. Oh, iya, 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 iya. Karena seluruh lapisan ini sudah main sogok, Iya. itu pembangunan terhambat, keadilan tidak terwujud. Iya, 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 iya. Dan itulah yang diingatkan oleh Rasulullah dalam suatu hadis. Iya. Ar-rashi wal murtashi pinnari. Iya. Yang Artinya- menyogok dan yang disogok sama-sama masuk ke dalam neraka. Oh, yang menyogok dan yang disogok masuk neraka. Ya, Iya. neraka di dunia ini
neraka di akhirat. Iya. Nah, bagaimana neraka di dunia dan Abah? Bagaimana? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Heeh. Nah, ceritanya gini. Bagaimana? Kalau dalam pengadilan orang yang salah bisa menyogok untuk menang, maka keadilan itu akan hilang. Iya. Bila keadilan hilang, keresahan timbul. Iya. Bila keresahan sudah timbul dalam masyarakat, itu ibarat bisul yang bisa meletus. Oh, iya. Itu. Tinggal menunggu saja bisulnya itu meletus. Satu jurusan dari kehidupan masyarakat. Iya. Nah, dalam pembangunan juga demikian. Iya. Sesuatu yang dibangun, tetapi dengan perhitungan sogok menyogok, bangunan selesai tapi rapuh. Iya. Uang habis, manfaatnya tidak dinikmati oleh masyarakat. Iya. Tapi dinikmati oleh segelintir daripada kehidupan orang-orang atas. Maka timbullah gejolak dari bawah. Iya. Ketidakpuasan terhadap yang di atas. Nah, ini sudah ada petunjuk dalam firman Allah dalam Quran. Iza aradna an nuhlikal qaryata amarna mutrafiha papasaku piha pahaqqal qawlu padammarnaha tadmira. Iya. Artinya pakai. Iya. Nah, surat apa itu? Nggak ingat lagi ayat, tapi ayat sudah ingat dan apa ya? Surat Isra kalau nggak salah. Iya. Nah, yang artinya kalau kami, kata Tuhan, hendak menghancurkan suatu negara, ialah golongan-golongan atas itu banyak berbuat yang tidak benar. Berbuat salah. Ya, bila golongan atas sudah berbuat banyak yang menyimpang, menyeleweng, tunggu, Allah akan menghancurkannya. Nah, kehancuran mereka itu bukan dari atas itu sebagai penyebab, tapi dari bawah akan timbul suatu gejolak. Gejolak demi gejolak dari masyarakat yang merasa ketidakpuasan, itu menunggu saja suatu sebab seibarat bisul matanya untuk meletus. Iya. Nah, inilah yang diperingatkan agama kepada kita. Nah, itu supaya hal-hal yang dapat merusak citra daripada negara ini harus kita hindarkan. Dengan demikian dan apa? Sogok menyogok adalah suatu perbuatan membawa kita neraka di dunia dan membawa kita ke neraka di akhirat. Neraka di dunia ialah kekacauan bisa timbul, rasa kepuasan tidak ada, maka mau tidak mau gejolak terjadi, itu namanya neraka dunia. Neraka di akhirat bagi mereka yang terlibat sogok menyogok ialah akan seluruh amal ibadatnya tidak diterima Tuhan dan dia akan masuk ke dalam neraka. Itu dan nabah. Iya. Kalau begitu hendaknya kita jauhi. Jelas. Yang kedua lagi pakai. Sahkah ibadah haji? Nah, ini orang haji ini. Ibadah haji terhadap seseorang yang rajin salat, puasa, zakat dan ibadah lainnya. Namun orang tersebut selalu tidak pernah mengaku omong dengan keluarga dan tetangganya. Lebih dari kepada kedua orang tuanya yang sudah bertahun-tahun tidak sukar dan sukar untuk mendamaikan, apalagi untuk bertobat. Mohon dijelaskan sesuai dengan dalilnya. Nah, ini denabaya. Islam itu damai. Islam damai artinya. Orang yang tidak berdamai berarti orang yang keluar dari konsep Islam. Iya. Bila orang sudah keluar dari konsep Islam melakukan ibadat, otomatis ibadatnya tidak akan diterima Tuhan. Iya. Dan lebih jelas lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tu'radu a'malu ummati fi kulli isnainin wa khamisin. Dilaporkan amal umat saya ini kepada Allah Senin dan Kamis. Tiba di hadirat Allah, Allah terima amalnya, Allah ampuni dosanya. Kecuali terhadap orang musyrik, Allah tidak terima amalnya. Dan juga terhadap orang yang sengketa. Yang satu sama lainnya tidak baku omong. Tidak berbicara. Tapi bertemu tidak berbicara. Satu paling muka kanan, satu paling muka ke kiri. Maka Tuhan berkata dalam hadis kudus ini, utruku hazaini hatta yastaliha. Artinya? Tangguhkan amal kedua orang yang tidak baku omong ini. Nanti kalau mereka berdamai baru saya akan terima amalnya. Itu antara tetangga dengan tetangga, antara seorang manusia dengan manusia lain. Nah, bagaimana kalau dengan orang tua?
Nah ini lebih berat dan apa? Lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Iya, bagaimana? Sebab dalam Quran sudah dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya Allah sudah memutuskan agar engkau beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya, iya, iya. Bagaimanapun dia berbuat baik sama orang tua tidak ada ibadahnya. Tidak benar. Iya. Sebaliknya bagaimanapun sembayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi tidak baik terhadap kedua orang tuanya dan tidak berdamai. Iya. Maka jangan lagi diharap ibadatnya akan diterima Tuhan. Iya, iya. Nah, dan ini bahaya sekali buat dia pada masa mendatang. Sebab Nabi katakan kullu dzunubin yu'akhirullahu yaumal qiyamah illa uququl walidain. Artinya itu hadis Sahih Bukhari. Semua azab Allah ini ditangguhkan sampai hari kiamat. Iya, iya. Kecuali anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Iya. Maka dia akan diazab sebelum dicabut nyawanya. Oh, iya, 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 iya. Ini. Di sini anak tidak bisa menggensi-gensian kepada orang tua. Dan orang tua juga harus tahu diri, ya. Jangan sampai tingkah laku orang tua membuat durhakanya anak. Iya, iya, iya. Nah itu, jadi kita menyadarilah sebagai orang tua, jangan sampai berbuat menimbulkan durhaka si anak kepada si orang tua. Iya, orang tua berlakulah sebagai orang tua. Iya. Anak berlakulah sebagai anak. Iya. Iya, iya. Nah, barulah damai dunia ini. Iya. Barulah diterima ibadahnya. Nah, kalau orang tua berlaku anak-anak, itu pikun namanya. Nah, kalau anak berlaku orang tua, ya berlaku seperti dia harus dihormati sebagai orang tua oleh orang tuanya, itu sudah salah juga. Iya, iya. Nah, itu dan apa? Iya, begini lagi Pak. Apa lagi dan apa? Yang ketiga ya. Ya. Suami istri yang dianggap telah cerai menurutnya pisah tempat tidur. Ya, ya. Yang sudah bertahun-tahun tetapi belum ditalak. Ya, ya. Sesuai dengan jalur hukum dan agama. Ya. Yang ingin ditanyakan di sini adalah sahkah perkawinannya dengan orang lain, baik di antara suami istri, walaupun belum ditalak secara resmi menurut hukum agama manapun. Mohon dijelaskan. Begini dan apa? Iya. Suami istri yang sudah pisah tidur. Iya. Sudah bertahun-tahun pisah. Iya. Tetapi tidak ada suatu ketegasan hukum mereka cerai menurut ketentuan agama, ya. Maka dengan demikian si wanita tidak sah kawin dengan laki-laki lain. Oh, iya, iya. Si laki-laki bisa saja kawin dengan wanita lain karena laki-laki bisa melakukan poligami. Iya, iya. Tapi wanita tidak boleh poliandri. Iya, iya. Artinya sudah ada suami bersuami lagi. Iya. Itu tidak bisa terjadi. Iya. Jika terjadi perkawinannya dengan laki-laki lain, perkawinan yang kedua ini tidak sah karena dia belum diceraikan oleh suami pertama. Oh, iya. Maka perbuatan itu dikatakan zina dan apa? Oh, iya. Baik, Pak. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalasi usaha kita yang baik. Iya dan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Amin. Jadi selesai Pak Kiai. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.